Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah para santri, alhamdulillah sekarang kita masuk materi pertama atau materi perdana ya. Baca tulis Al-Qur'an kita insyaallah. Sekarang materi kita yaitu mengenal huruf awal surah. Berapa surah dalam Al-Quran? 114 surah, 29 surah dimulai dengan huruf Al-Quran yang dikenal dengan huruf muqatta'ah. Saya ulang lagi. Al-Quran terdiri dari 114 surah. 114 surah itu 29 surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu artinya bacaan yang terpisah-pisah. Ya, diawali dari surah Al-Baqarah. Apa bunyinya itu? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Itu namanya huruf muqatta'ah. Coba ditulis. Huruf muqatta'ah itu dalam Al-Quran itu berjumlah 14 huruf. Coba ini aja 14 huruf, yaitu huruf alif, huruf ha tanpa titik, huruf ra, huruf sin, huruf shad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Jadi 14. Coba dihitung coba dengan dua jari coba supaya tidak lupa. Pertama alif, ha, ra, sin, shad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. 14. Itu huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yang diawali dari surah Al-Baqarah. Sekarang para santri coba perhatikan, sebelum kita masuk ke surah Al-Baqarah, kita dulu melihat dulu surah yang pertama itu. Surah apa yang pertama? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Surah yang diawali dengan Alhamdulillah itu 5 surah. 5 surah ya, tadi ruas jari 14. Sekarang 5 surah. Surah apa itu?
surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Saba, dan surah Fatir. 5 surah. Diawali dengan Alhamdulillah. Jadi kita ini mengawali materi kita awali dulu dari surah Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan surah Al-Fatihah ini adalah surah yang dikenal dengan Ummul Quran. Dan keutamaan surah Al-Fatihah banyak sekali. Di antaranya, tidaklah sah salat seseorang tanpa bacaan surah Al-Fatihah. Tanpa bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Coba, berapa huruf itu? Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Berapa huruf? 19 huruf. Surah pertama yang turun surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Ayat 1 surah Al-Alaq hingga ayat 5 berapa kata? 19 kata. Surah terakhir turun? Surah terakhir yang turun? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 19 kata. Jadi surah Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang pertama diturunkan oleh Allah 19 huruf. Surah terakhir yang diturunkan oleh Allah surah An-Nasr 19 kata. Coba ya, angka 19 dan angka 19 itulah yang dapat dibagikan dengan ayat-ayat yang lain yang dapat menghasilkan nilai-nilai dalam membagi ataupun menghitung menjumlah ayat atau huruf maupun kata maupun jumlah kalimat, jumlah huruf dalam Al-Quran dengan jumlah bagi 19. Masya Allah ya. Ini jadi kita awali materi kita pertama dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada berapa? Ada 5. Yang kedua coba buka surah apa tadi? Surah Al-An'am. Coba apa bunyi ayatnya? Surah Al-An'am ayat 1 coba apa bunyi ayatnya? Coba dicari aktif, coba aktif cari. Yang kedua surah
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betapa indahnya Al-Quran ya, indahnya Al-Quran. Sekarang kita masuk lagi, coba kita berpikir coba. Kalau malam, hitungan Islam itu diawali dari maghrib. Coba kita hitung jam. Jam itu, ini jam tangan itu. Ini jam ini kalau dimulai dari maghrib jam 6. Tak, jam 6 itu kalau jam 12 siang besok ini kan berjalan. Ini mulai kemarin maghrib, sekarang jam 12 malam itu 24 jamnya itu pada posisi jam 12 siang, maka itu 19 jam. 19 jam. Masuk turun hingga jam 5. Coba 19 20 21 22 23 24. Jadi pas jam 4 jam 5 jelang maghrib 24 jam. Jadi pada saat duhur di situ kita sudah evaluasi apa yang kita lakukan 19 jam. Dan pada saat itu sebelum masuk asar kita sudah evaluasi, murajaah apa yang telah kita lakukan. Salat asar, setelah salat asar jam 5 1 jam, pas masuk jam 6 lagi terhitung lagi, masuk lagi putaran angka 19. Masya Allah ya. Jadi kalau kita perhatikan waktu itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena tentu senantiasa kita mempersiapkan diri. Coba awal malam itu apa yang kita kerja? Diawali dengan sholat maghrib. Coba hitung jumlah hari. Yaumil Jum'ah, pada hari Jumat atau malam Jumat. Yaumil Jum'ah itu berapa huruf? 9. Yaumil Jum'ah 9. Rasul sunnahkan salat maghrib baca apa itu? Surah Al-Fatihah tentunya, tapi 2 surah yang setelah surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun. Yang kedua surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun 6 ayat. Surah Al-Ikhlas 4. 10 tambah 9 19. Coba. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Rasul, teladan kita yang mengajarkan Al-Quran kepada kita, dan sungguh luar biasa. Coba perhatikan saja. Awal pelajaran kita ini coba buka surah Al-Qiyamah ayat 4. Coba surah Al-Qiyamah ayat 4. Di situ Allah berfirman, banan la uqsimu biyaumil qiyamah. Lanjutannya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu biyaumil qiyamah. Coba buka. Ayat 4 itu terakhirnya bala qadirina ala an
sawiya banana. Apa artinya banana? Jari jemari. Jari ini berapa ini? 5. Ini 5. Kalau kaki 5. Diri kata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya para santri, mari kita awali huruf muqatta itu ada 14. Coba jarinya, jari tangannya coba. Alif, alif, ha, ra, sin, sad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. 14. Dan awal setelah Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Baqarah diawali dengan huruf muqatta'ah, alif, lam, mim. Apa tujuannya itu? Salah satu antaranya untuk memberikan perhatian kepada orang-orang Arab waktu itu, bahasanya yang sudah maju di bidang sains, tapi mendengarkan alif lam mim dan setelahnya itu menceritakan, menjelaskan tentang keutamaan mukjizat Al-Qur'an. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan 4 surah juga demikian, yang selain Al-Baqarah tadi itu juga menceritakan tentang Al-Qur'an. Masya Allah ya. Itulah salah satu mukjizat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 14 huruf, 29 surah diawali dengan 14 huruf tadi. Dan dari 114 surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, coba kita refresh dulu, ingat dulu huruf hijaiyah yang ada di. Coba kesini tangan coba. Kita ingat kembali. Coba ingat kembali. Coba ini pangkal, coba tenggorokan. Coba tenggorokan ini ada berapa huruf? 6. Coba di sini ada hamzah, ada ha, baru ha, ain, ghain, kha. Pangkal lidah 2, qaf, kaf. Tepi lidah dal. Tengah lidah jim, shin, ya. Jadi 4 itu huruf dal, tepi lidah jim, shin, ya. Ujung lidah 12. Coba 12 itu cari hitungnya coba. Ra, na, la, ta, da, ta, za, za, fa, sin, zai, sad. Masya Allah. Terus 14. Coba Al-Qamariyah. Al-Qamariyah coba. Al-Alif, Al-Ba'u, Al-Jimu, Al-Ha'u, Al-Kha'u, Al-Ain, Al-Ghain, Al-Fa,
Baca coba. At-ta'u, at-ta'u, ad-dal, az-zal, ar-ra'u, az-zay, sin, shin, sad, dad, ta, za, Allah, an. Masya Allah. Semuanya 28. Kalau huruf muqata'ah 14 juga. Masya Allah ya. Sama luar biasa. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 14. Sekarang angka 4. Angka 4 itu yang 4 coba. Bibir. Apa itu? Fa, ba, waw, mim. 4 lagi tengah lidah. Dad, jim, sin, ya. Yang kedua qaf, kaf. Sekarang alif, ta, marbuta. Tersisa 4. 4 ini huruf isti'la ada berapa? 7. Yang mana itu? Kha, gha, kha, dad, sad, ta, za. Masya Allah. Tuntas dia. Tuntas. Betapa indahnya Al-Quran. Dan ingat tadi, bala qadirina ala an musawwiyah bana. Coba betapa Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi huruf-huruf hijaiyah dengan gerakan jari jemari kita dapat menghitung huruf-huruf hijaiyah. Masya Allah. Insya Allah materi kita sampai di sini untuk sementara, dan kita akan lanjutkan nanti pada materi selanjutnya pada pertemuan atau pada pelajaran yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi